saya mulai curiga waktu dia sudah lebih 2 tahun, Pak, papahnya terutama kan. Dia tuh suka main di dalam lemari, Pak. Waduh. Tengah malam. Harus kita perhatikan, Pak, kalau anak kecil sudah fokus satu benda. Misalnya mobil kan biasanya kalau anak kecil paling kan seharusnya dimainkan kan. Ini enggak, Pak. Dia ambil mobil-mobilannya terus dia cuma putar rodanya sambil dia tidur atau setangnya. Saya menerima, Pak, cuma saya takut. Saya takutnya suami saya yang tidak menerima. Anak kita ini punya dunia sendiri, anak kita ini spesial. Tidak apa-apa, ini rezeki kita. Masya Allah. Di situ sudah kuat, Pak. Ini anak saya, ini rezeki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Imaji TV. Dan teman ngobrol kita kali ini salah satu teman ngobrol yang saya sudah tunggu-tunggu banget. Karena ini penting banget untuk kita bahas, teman-teman. Jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Oke, selamat datang untuk Mama Andi, juga Andi. Selamat datang di Imaji TV. Gimana kabarnya, Andi? Baik. Mama Andi gimana? Alhamdulillah baik. Oke, jadi teman-teman, jadi Andi ini sebelum Andi mengenalkan diri ya. Jadi Andi ini dulu adalah salah satu murid di sekolah tempat saya ngajar. Jadi nanti kalau kita ngobrol, saya akan nyebut diri saya sebagai Pak Guru, itu jangan heran. Oke, jadi Andi ini adalah salah satu murid di sekolah tempat kami dulu, salah satu murid yang istimewa, yang kalau saya ngelihat ya perjalanannya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu luar biasa banget, dan menurut saya itu perlu banget untuk diketahui oleh orang-orang supaya menjadi inspirasi gitu loh, supaya menjadi motivasi buat orang tua di luar sana yang mungkin punya anak ya seperti kakak Andi ini. Jadi bagian-bagian dramanya mungkin bisa dilewati gitu kan setelah menonton video ini, dan bisa langsung menemukan gimana sih cara yang tepat untuk menangani, untuk membersamai dia, seperti itu. Jadi hari ini ada Mama Andi di sini. Terima kasih Mama Andi udah mau datang dan siap ya berbagi di sini. Asik, lebih teratur ya sekarang. Karena sudah ada Angga. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke sana, boleh nggak saya tuh pengen kenal dulu nih supaya teman-teman teman ngobrol kita kenal Mama Andi itu sebenarnya backgroundnya gimana sih, awalnya sebelum ada Andi, setelah ada Andi gitu gimana? Sebelum ada Andi? Iya. Saya tuh dulu kerja. Nah, saya itu kerjanya di pariwisata gitu, Pak. Oh, ya, pariwisata. Ayahnya Andi juga pariwisata. Tapi setelah kita nikah, terus saya hamilkan Andi, saya berhenti bekerja, Pak. Berarti bekerjanya pas Andi lahir? Sebelum Andi lahir. Sebelum Andi lahir. Andi lahir. Karena papahnya Andi kan bekerjanya di kapal, Pak. Di kapal pesiar? Nggih, kapal pesiar. Lama berarti ya, keliling dunia. Luar biasa. 10 bulan. Dulu 1 tahun sekali, sekarang 10 bulan sekali beliau pulang gitu. Jadi beliau bilang berhenti dah bekerja gitu. Supaya ada yang ngurus total anaknya nanti gitu. Iya. Berarti kayak apa ya? Jadi begitu Andi lahir, berarti nggak terlalu berat, maksudnya kan ada orang yang begitu anaknya lahir tuh harus meninggalkan kerjaan gitu. Jadi emang sudah dari awal memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga ya. Sebenarnya berat, Pak. Berat Pak Guru. Berat kita memutuskan untuk berhenti bekerja itu berat. Soalnya kita biasa sudah bekerja kan. Saya bekerja itu sudah lebih 7 tahun. Oh. Ya, saya bekerjanya sudah expert berarti di bidangnya. Oh, sudah ahli. Iya, udah ahli. Udah ahlinya terus tapi karena mau fokus jadi ibu rumah tangga jadi saya harus mengikhlaskannya. Benar. Dan akhirnya setelah menikah, kemudian hamil, kemudian kakak Andi lahir, itu tahu
Kakak Andi ini punya keistimewaan ini sejak umur berapa? Apakah sejak lahir udah langsung tahu atau gimana? Belum. Kalau anak autis tidak bisa dia didiagnosis mulai kalau anak autis itu tidak bisa kelihatan waktu kita hamil, Pak Guru. Oh, gitu. Tidak bisa kita Tidak tahu. ada yang aneh gitu. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Kita hamilnya normal seperti biasa. Terus Andi juga lahirnya normal. Berat badannya bagus, 3,5. Iya, kelihatan sekali ya sampai sekarang badannya bagus ya. 3,5 kilo, Pak. Oh, sehat. Sehat. Terus nih panjangnya juga 54 cm. Andi tinggi, panjang dia masuk di kelas bayi gitu. Terus cuman tumbuh kembangnya waktu itu agak lamban, Pak. Mulai dari bayi itu. Bayinya enggak. Oh, pas sudah mulai ini ya. Setelah mulai dia belajar untuk duduk. Oh iya. Badannya Andi tuh dia lemas, Pak, karena dia gemuk, terus dia tuh lemas gitu. Dia tidak, kalau bayi biasa kan gemuk, agak kekar badannya. Iya, tegak gitu. Tegak. Si Andi tuh seimbang lemas. gitu. Si Andi tuh tidak bisa ngimbangin badannya yang gemuk. Jadinya dia belajar duduk itu pakai bak. Saya taruhin bantal di kiri kanannya untuk dia duduk kan. Nah, jadi seperti itu dia belajar duduknya. Terus seharusnya dia sudah bisa duduk, dia belum bisa duduk. Terus dia seharusnya belajar merangkak, dia tidak bisa merangkak. Dia tidak merangkak, Pak Guru. Terus dia belajar berjalan seperti anak normal kan. Tapi langsung jalan ya, nggak merangkak. Nah, benar Pak Guru, dia tidak merangkak. Tapi itu sebenarnya tidak bagus untuk tumbuh kembang, Pak Guru. Oh, gitu. Anak yang seperti itu tidak di fase pertumbuhannya. Oh, jadi fase ada yang melompat itu harus ada gitu ya? Benar Pak Guru, di tumbuh kembang itu. Berarti kita nggak harus, misalnya anak kita nggak langsung jalan tuh nggak boleh senang dulu. Katanya dokter itu kurang bagus untuk fase pertumbuhan anak. Jadi harus melewati merayap, merangkak. Nah, benar Pak Guru, dia itu saya tahu dia tumbuh kembangnya kurang bagus. Saya bawa dia ke tumbuh kembang masih dia umur 9 bulan. Karena itu fase untuk belajar merangkak, dia belum bisa merangkak. Dia fase 9 bulan itu dia diajar merayap, Pak Guru. Sebenarnya merayap itu untuk anak umur 6 bulan itu sudah bisa merayap. 9 bulan kan anak udah mulai belajar berdiri jalan. Itu dia belum bisa merayap, Pak Guru. Jadi itu tugas saya untuk mengajarkan dia merayap. Nah, di situ udah curiga belum, Bu? Belum, Pak Guru, karena anak mungkin pertumbuhannya aja gitu ya. Itu pertumbuhan motorik kasar lah istilahnya. Motorik kasarnya. Nah, motorik kasarnya kelihatannya kan. Akhirnya dia bisa merayap. Nah, merangkak ini dia nggak pernah bisa, Pak Guru. Nggak lulus dia. Nggak pernah lulus untuk belajar merangkak. Iya. Loncat kelas. Dia berdiri. Nah, akhirnya dia bisa berdiri kan. Saya berdirikan begini, dia bisa berdiri. Dia mau jatuh, saya pegang. Akhirnya saya taruh di tembok untuk dia belajar berdiri. Akhirnya berdiri lancar sampai berjalan. Akhirnya berdiri dia di tembok sambil nonton TV gitu, betah dia. Terus lama-lama karena dia nggak suka suara iklan atau apa di TV, dia mau matikan TV-nya. Dia mau maju, di situ dia jalan. Itu dia jalan gitu. Di situ dia jalan. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah jalannya. Itu harusnya dia belajar bicara kan, mengucapkan kata-kata. Umur 1 tahun lebih ya. 1 tahunnya, 1 tahun setengah lah, 1 tahun mau 2 tahun itu kan dia nggak pernah mengeluarkan kata-kata apapun. Terus kalau kita panggil, misalnya anak kecil kita panggil kan, Andi gitu, nggak pernah dia noleh ke kita, Pak. Terus kalau kita mau pergi, kalau anak kecil kan umur 2 tahun, mamanya pergi atau papanya pergi, pasti mau ikut atau nangis atau apa. Dia nggak pernah, Pak. Dia ngeliat aja, dia lihat gitu. Dia nggak nangis, dia nggak bilang apa-apa. Nah di situ, tapi katanya kakek neneknya atau orang tua yang zaman-zaman dulu kan, orang tua saya termasuk biasa terhadap anak-anak gitu. Terlambat bicara itu juga biasa katanya. Iya. Kan banyak anak yang bicaranya telat, jalannya telat. Jalannya gitu kan, telat, bicaranya telat, itu sudah biasa gitu kan. Tapi saya mulai curiga waktu dia sudah lebih 2 tahun, Pak, papahnya terutama kan. Dia tuh suka main di dalam lemari, Pak. Waduh. Tengah malam dia masuk lemari, Pak Guru, ya. Dia bangun tengah malam gitu? Iya, dia bangun tengah malam kan, saya nggak tahu dia bangun, Pak. Terus saya sadar pas saya pegang tempat tidur dia nggak ada.
kan kaget, mana anak ini gitu kan. Tapi saya lihat pintu kekunci. Saya buka lemari, ternyata Andi lagi tidur dia. Bukan Pak, lagi mainin gantungan baju lagi begini gitu. Tengah malam lagi. Tengah malam, terus dia tuh paling suka main di lemari sama di dalam kulkas. Semua barang saya di dalam kulkas itu dia keluarkan rak-raknya. Belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Ya belum saya tahu dia. Belum saya tahu dia kan aktif kan. Belum saya tahu kalau dia aktif juga kan. Dia keluarin isi rak-rak kulkas itu, dia banting semuanya. Terus dia masuk. Terus dia masuk di dalam kulkas, dia tutup pintu kulkasnya Pak. Untung nggak kenapa-napa ya, tapi cepat karena ada kita kerjakan kan, karena dia aja saya fokus, jadi cepat saya tahu kalau dia nggak ada. Dia di mana gitu. Di mana dia, cepat kita cari gitu, di lemari saya buka, terus ternyata di dalam kulkas. Akhirnya kulkasnya nggak ada raknya. Jadi biarin khusus tempat dia. Kulkasnya nggak pakai rak Pak. Takut kita. Tapi kalau yang di pintu itu ada, cuman yang untuk rak yang di sininya itu ya di bawah itu kan, itu sudah nggak ada raknya. Saya nggak taruh rak di sana lagi. Terus dalam lemari dia paling suka, sama dia paling suka iklan. Iklan di TV. Dia nggak pernah nonton TV, tapi kalau sudah mulai iklan, misalnya penyiarnya bilang, kita akan melanjutkan setelah acara berikut ini kan. Andi dari mana barangkali Pak, lari. Datang ke depan TV. Datang depan TV nonton dah. Oh. Di mana barangkali dia Pak, kita nggak tahu. Kadang-kadang dia lagi duduk atau dia lagi bengong sendiri kan. Langsung dia lari. Dia tahu akan iklan itu, penyiar itu bilang begitu Pak. Dia nyalakan TV, dia matikan TV. Iya. Belum saya juga gitu, belum saya sadar kalau dia ada yang kurang. Jadi segi misalkan kayak ngelihat wajahnya juga biasa aja dulu biasa aja gitu. Tatapannya biasa aja saya lihat kan. Terus dia paling senang lihat roda mobil. Kalau sudah anak fokus putar-putar, itu harus kita curiga Pak. Oh gitu. Tolong dikecilin pintar nggak? Nah, soleh. Iya soleh. Nonton aku anak baik jodoh jalan-jalan di pantai. Oke. Sudah itu harus kita perhatikan Pak. Kalau anak kecil sudah fokus satu benda, misalnya mobil kan biasanya kalau anak kecil paling kan seharusnya dimainkan kan. Ini enggak Pak, dia ambil mobil-mobilannya terus dia cuma putar rodanya sambil dia tidur atau setangnya. Satu aja fokusnya gitu ya? Iya, roda itu aja. Rodanya saja sudah Pak, bukan dimainkan seperti dijalankan bukan. Rodanya. Enggak satu mobil tapi satu elemennya gitu. Rodanya aja. Terus dia suka muter-muter Pak. Muter-muter kayak gangsing itu. Nggih. Itu dia. Lama suka. Gitu muter-muter. Muter dah, kalau dia lagi apa dia muter sudah. Kayak gangsing. Nah, akhirnya tetangga-tetangga lihat saya kan. Terus dia bilang, gimana mamanya Andi? Masukin aja Andi ke playgroup. Iya. Mungkin dia nggak ada temannya kecil. Dan memang ada temannya kecil Pak Guru kan. Biar dia kan paling besar, gitu ya dia paling besar, nggak ada temannya main gitu kan. Tetangga sana juga nggak ada anak kecil. Terus akhirnya saya masukin di playgroup. Nah, di playgroup itu saya masukkan dia 2 minggu lebih. Tapi itu dia nggak pernah main sama temennya, nggak pernah dia bersosialisasi yang seperti yang kita inginkan kan. Paling enggak kan ada dia cubit anaknya orang atau tantrum juga enggak dia? Nggak pernah tantrum dia. Dia nggak pernah tantrum. Nggak pernah ya? Jarang dia tantrum Pak. Dia paling suka mainan di TK itu yang mainannya muter itu loh Pak. Iya yang naik muter. Yang ada gitunya itu dia paling suka main di sana. Kan sudah tahu karena dia suka roda kan, dia suka lingkaran. Akhirnya kepala sekolah di tempatnya Andi playgroup, dia lihat Andi kan, terus dia kasih tahu saya, namanya Andi ada yang berbeda sama Andi gitu-gitu. Seperti itulah dia bilang kan. Terus kaget saya Pak, maksudnya Bu Guru apa, tak gitu kan. Seperti ini seharusnya Andi itu di tubuh kembang umur segini, standar anak-anak harusnya perilakunya seperti ini gitu. Terus untuk memastikannya, Mama Andi saya sarankan ke psikolog, katanya psikolog anak gitu kan. Sekolah, terus dia kasih saya rujukan nama psikolognya Pak. Akhirnya saya pergi ke sekolah itu gitu. Di sekolah itu saya ditanya
kayak di list gitu. Iya, ada anunya. Ada listnya kayak kuesioner kan? gitu. Nah, terus ditanya dah macam ditanya. Terus saya banyak jawabnya iya, banyak iyanya. Terus ciri-cirinya itu gitu ya. Saya kan nggak tahu, Pak. Iya. Akan seperti itu. Iya, kayak gitu jujur-jujur aja kan. Jujur-jujur aja kan kita tanya gitu. seperti dia bilang kalau dia lihat mainan apa yang paling dia suka gitu kan. Saya bilang aja mobil-mobilan. Memang Andi paling suka kan mobil-mobilan. Iya. Mobil-mobilan. Nah, kalau dia pegang mobil-mobilan ini, kalau Ibu perhatikan bagaimana dia, seperti apa dia lihat mobil. Dia paling senang rodanya. Saya bilang gitu. Dia suka main ke rodanya. Saya bilang gitu kan. Langsung conteng kan. Terus apa kelakuannya yang paling sering dia lakukan? Dia suka nonton TV tapi iklan saja. Iklannya aja. Conteng. Mungkin kita nggak tahu kan. Akhirnya terus dia bilang apa lagi? Dia suka melakukan apa kegiatan paling dia senang. Dia paling senang memutar-mutar badan. Terus dia conteng mungkin ya. Saya kan lihat dia conteng-conteng gini. Terus akhirnya sudah lama dia bilang, Ibu, putra Ibu penyandang autisme. Terus kaget saya, Pak. Iya. Saat itu tahun 2006 itu 2000 berapa jadinya ya? 2005, Pak, belum 2006. Andi lahir tahun berapa nih? Andi lahir 2003. 2003. Terus 2 tahun setengah ya 2 tahun setengah itu saya tahu. 2 tahun setengah itu 2 tahun setengah dia masuk playgroup. Hampir 2 tahun setengah lebih lah. Di situ saya tahu dia autis dari sekolah itu gitu. Terus saya bilang, saya tanya, terus Bu, bagaimana saya menghadapi anak saya ini sekarang? Saya bilang gitu kan. Anak Ibu membutuhkan terapi katanya. Terapinya macam dia sebut terapi bicara, terapi banyak, Pak. Saya kurang tahu dulu kan. Akhirnya ikut semua terus itu. Akhirnya saya tanya, di Lombok ini di mana yang ada kan? Iya. Kan nggak ada, saya nggak tahu, Pak. Iya, baru sekali kan. Baru kan. Masih kaget juga. Iya, ternyata ada, Pak, di sini. Waktu itu baru-baru juga muncul. Terus, ada Bu, di sini tempatnya, dia sebutkan kan. Oke, sebelum itu Andi, waktu tahu Andi didiagnosa begitu sama psikolog itu, ada sempat perasaan kayak menolak nggak? Kayak misalnya, nggak mungkin gitu. Oh iya, pasti, Pak. Itu sudah pasti. Pertama kali saya nonton TV, Pak, dulu. Dulu saya nonton TV itu acaranya Nirina Zubir, bukan Farhan, Pak. Farhan. Iya, Farhan punya ya. Iya, Farhan. Waktu itu yang jadi tamunya Farhan, Pak. Dia diundang sama siapa ya? Waktu itu lupa saya. Pak Farhan kan punya anak autis. Iya. Dia ceritakan anaknya autis gitu, ciri-cirinya. Terus sambil saya belai lah kepalanya kakak Andi. Pas sudah dikasih itu sama psikolog itu? Belum. Sebelum itu? Iya, belum, Pak. Terus saya belai, terus dia sebut ciri-cirinya. Kok mirip Pak Andi gitu, kok mirip kayak anak saya gitu kan. Sambil saya belai, nggak mungkin lah kakak autis gitu kan. Kok serem sekali gitu, terapinya gini kan. Terus dietnya dia bilang kan. Terus akhirnya kok berat sekali, kasihan gitu kan. Pas saya dikasih tahu sama psikolog itu kalau anak saya sendiri autis, nangis saya, Pak. Nangis saya. Apa ya, saya tidak nyangka aja. Iya. Kalau dia akan begini gitu. Dia akan autis gitu, dia akan langsung kebayang ya gimana nanti. Iya, gimana nanti besarnya gitu kan. Terus di mana terapinya kan kita nggak tahu. Di sini kan masalahnya kita kan Mataram kecil gitu, iya, Pak. dan kita baru menghadapi belum tahu info apa-apa gitu. Belum tahu info zaman dulu lah gitu kita ya kan. Untuk autis itu baru-baru itu, Pak. Masih baru autis itu. Akhirnya saya pergi ke tempat terapi yang ditunjuk sama sekolah itu. Banyak di sini waktu itu ada 3 tempat terapi di sini, Pak, waktu itu. Saya pergi ke tempat yang pertama full. Iya. Ke tempat yang kedua full. Waduh, artinya banyak ya? Banyak ternyata, Pak. Ternyata saya pikir banyak gitu. Terus akhirnya saya pergi ke tempat yang ketiga. Nah, adalah kelas yang untuk Andi bisa masuk gitu. Ada jadwalnya. Akhirnya saya ke sana.
terus dikasih Andi jadwal. Di sana saya bertemu dengan ibu-ibu yang punya putra juga. Jadi punya teman berjuang nah, gitu ya. gitu, yang lebih dahulu sama saya senior. gitu. Senior saya gitu kan. Akhirnya sering saya dikasih pinjam buku, Pak. Buku-buku tentang autis, dietnya. Oh, ada dietnya juga. Ada dietnya ketat, Pak. Tidak boleh gluten, terigu dan tidak boleh susu. Terigu dan keturunannya kayak autoimun ya. Autoimunnya. Terigu dan turunannya, susu dan turunannya. Keju dan lain-lain berarti nggak itu boleh. Kan keju nggak boleh juga karena turunan susu. Gula gimana gula? Gula khusus gulanya dia, Pak. Iya bener dah, kayak autoimun banget dah. Garamnya khusus, gulanya khusus. Terus makanannya juga khusus. Ada satu merek yang memang dia untuk tidak mengandung gluten dan tidak mengandung lagi satu gluten sama susu. Susu sapi ya. Yang sapi dia susu sapi. Boleh. Dia alergi sapi. Artinya kan punya anak yang istimewa gini kan sesuatu yang kalau kita lihat ya berat banget. Mulai dari tenaga, biaya, waktu. Benar, gitu. Harus fokus. Nah, terus yang bikin Mama Andi ini kalau saya lihat beda gitu dari yang lain gitu. Maksudnya ibu-ibu yang lain tuh oke. Kadang ada yang masih anaknya udah bertahun-tahun ketahuan ada autis, ada gangguan segala macam, tapi masih kayak memaksa anaknya ini harus dia bisa kok, dia normal kok gitu. Jadi kayak menerima gitu loh. Belum mau menerima lagi. Nah, Mama Andi tuh momen menerimanya itu langsung menerima atau ada berjuang dulu, apa dulu gitu, berat gimana dulu? Sebenarnya waktu dikasih tahu kakak Andi autis itu, saya menerima, Pak. Cuma saya takut. Saya takutnya suami saya yang tidak menerima. Oh iya benar. Karena papanya Andi kan jauh. Papanya Andi belum tahu. Kalau anaknya autis. Iya. Papanya Andi pulang. Ini tisu. Potongnya, Pak. Saya ikut nangis. Aduh. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita jadi tahu bahwa nggak segampang itu gitu loh. Apalagi kan ini ada dua kepala ya di keluarga dan nggak tinggal satu tempat gitu loh. Jadi momen kita memberitahu itu pasti momen yang berat kan, gimana terima nggak gitu. Tapi pada akhirnya gimana bapaknya Andi? Pertama kali itu kan papanya Andi pulang, Pak. Saya sudah terapi Andi. Saya sudah terapi Andi berjalan 3 bulan waktu itu, Pak. 3 bulanan sudah saya terapi Andi. Andi ini terapi saya penanganannya saya sudah duluan. Saya terapi Andi 3 bulan. Di tempat terapi itu 2 jam 1 hari, Pak. Dan selama seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu saja dia tidak terapi. 1 hari 2 jam. 2 jam. Terus papanya Andi pulang, terus papanya Andi bertanya, ada apa dengan anak saya, katanya kan. Saya kasih dia buku, Pak. Oh iya ngasih tanya gitu. Ya kan buku-buku terus yang udah saya baca terus yang saya fotokopi kan. Ini dia anaknya, saya bilang. Dia bilang, dia kenapa anak saya? Jangan, saya nggak mau baca buku, saya mau tahu dari kamu langsung. Iya. Terus saya bilang, anak kita ini dia autis. Apa itu, katanya papanya Andi kan. Terus saya bilang, anak kita ini punya dunia sendiri. Iya. Istimewa gitu. Iya, anak kita istimewa. Anak kita ini punya dunia sendiri. Anak kita ini spesial. Terus papanya Andi bilang, apa yang udah Hana lakukan? Terus saya bilang, saya sudah terapi dia. Saya sudah jalan terapinya sudah 3 bulan. Katanya papanya Andi, gak apa-apa, katanya. Itu Mamanya Andi tuh beneran gak apa-apa atau sedih gitu kan? Sambil dia peluk Andi. Oh iya. Nggak apa-apa, ini rezeki kita.
Masya Allah. Di situ saya tidak kuat, Pak. Ini tisu. Pas dia bilang ini rezeki saya. Siapa? Nak ampun. Ini anak saya, ini rezeki saya. Tapi sejauh ini Andi benar-benar ini ya, orang kan menganggap ya kebanyakan malah tuh beban gitu. Tapi kalau saya lihat tuh Mama Andi tuh kayak Andi tuh saya menikmatinya, iya, Pak. kayak menikmati sekali gitu. Maksudnya karena benar-benar apa ya? Papanya Andi bilang waktu dia pertama kali tahu anaknya autis, ini rezeki saya, ini anugerah saya mau kamu jaga dia baik-baik, jangan kamu sia-siakan, katanya. Iya. Masya Allah. Ini akan bawa kita ke surga nanti, katanya. Ya Allah, saya nangis, Pak. Saya peluknya sampai saya nangis. Ya Allah, kalau saya ingat malam itu, kalau saya ingat, ya Allah, saya bilang, keberuntungnya saya punya suami kayak Sida, saya bilang. Nggak ada orang seperti saya bilang. Ya langsung suaminya bisa menerima kenyataannya. Iya, betul itu. Ada tisu di sini. Sampai saya bilang, sampai dia yang kuatin saya. Iya. Takut nyerah mungkin gitu ya. Saya percaya sama kamu, katanya. Akan jaga titipan ini. Sampai dia gituin saya, Pak. Karena saya taunya saya tetap akan berlayar cari uang. Saya cuma taunya cari uang aja. Iya. Saya serahkan semua sama kamu, jaga dia baik-baik, katanya. Saya nangis, Pak. Karena saya nggak nyangka juga. Nggak nyangka. Segitunya. Iya. Kok dia yang bisa menerima gitu langsung, sedang saya aja saya takut, Pak. Iya. Karena saya takut dia tidak terima anak kita, kan. Saya bilang, ini anak kita, ini karunia kita. Rezeki ya. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, sampai atau dia kamu bilang, ini anak saya, Al-Quran titipan surat Allah kepada kita, ini karunia yang paling indah. Ini anak surga, dia bilang gitu. Betul. Kamu harus jaga dia baik-baik. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, kakak, saya bilang, saya paling takut kalau si dia tidak terima anak kita. Bagaimana mungkin saya tidak terima, karena ini anak saya, katanya gitu. Ya Allah, kalau saya ingat, dia terus kasih saya support, Pak. Terus dia bilang gini, akhirnya saya bilang, sampai saya nangis diajak, Pak, malam itu, kan. Terus dia bilang, sekarang sudah dia bilangnya yang penting kita saling menerimanya. Iya. Ini kita harus percaya kalau ini udah klop ya. Orang tua tuh harus menerima anaknya, Pak. Jadi berangkat sama-sama, jalan sama-sama gitu. Jadi ringan. Harus ikhlas kita terima dia, Pak. Iya. Jadi kita tidak malu. Jangan sampai kita malu, katanya. Iya. Karena memang beberapa yang saya temui kan sekolah kita kan menerima siswa ABK gitu, anak yang berkebutuhan khusus, dan beberapa orang tua itu ada yang sering ada yang pas ke murid saya gitu, terus dia tuh kayak marah, Pak Guru ini nakal sekali, nggak mau belajar, nggak bisa. Saya tuh langsung keinget namanya Andi, tuh langsung bilang nggak apa-apa, dia bisa interaksi sama temannya, dia bisa nggak tantrum kan, nggak tantrum lagi tuh udah alhamdulillah. Jangan dituntut, sebenarnya tuh terima aja gitu. Jadi banyak orang tua yang seperti itu gitu, yang nggak menerima itu. Benar, Pak, seperti yang pertama itu penerimaan orang penerimaan tua diri itu, ya. Penerimaan kita kan ini titipan. Kalau kita sadar itu kita akan melakukan hal yang paling baik, yang terbaik buat dia gitu. Iya. Jadinya fokus gitu ke fokus dia. Kita. Gitu. Akhirnya dia bilang sama saya, setelah kamu terapi apa kelanjutannya, katanya gitu kan. Terus saya bilang, oh saya belum tahu, Kak, saya taunya baru terapi saja, saya bilang gitu. Nah terus akhirnya saya ketemu sama terapisnya, seniornya terapis itu kan, tempat saya terapi itu senior, bapak yang terapis kita itu. Bapak yang terapis kita ini dulu dia pegang anak dokter, Pak, di Surabaya. Dia yang terapi anak Pak dokter ini sampai besar, sudah bisa baca, nulis, dia cerita. Selain ini dia tanya saya, selain ini terapi ibu harus diet, katanya. Putranya harus diet,
terus harus ke dokter juga katanya gitu kan. Oh gitu ya Pak, saya bilang ya. Nah ibu saya temuin sama ibu-ibu yang lain Ibu kan, yang lain, ya saya ajak bapaknya Andi juga gitu kan. Nah, terus yang sudah punya anak lebih maju gitu, sudah bisa bicara, sudah jadi bisa kita mandiri. adalah titik terang, ada ya, harapan gitu ya. Ada harapan kita. Oh bisa Pak. nanti anak saya begini Ya, gitu. saya ke rumahnya ibu itu, terus saya lihat anaknya kan ke kamar mandi dia sendiri, terus dia belajar, saya lihat lagi belajar membaca kan. Terus bapaknya dia bilang, oh, terus akhirnya ibu itu bilang, Bu, dia bilang mamanya Andi, kalau mau cepat Andi bisa, ini kan ada namanya golden masa pertumbuhan emas. Iya. Pernah dengar golden kan, age? Ya, apa emas Kak? Gold ya. Terus pintar di situ, iya di situ harus anak itu dimasukkan semuanya yang dia butuhkan. Iya. Gitu. Oh, iya benar. Kalau hanya terapi 2 jam saja satu hari itu tidak cukup. Tidak cukup, betul. Terus saya bilang, tuh Mbak, saya bilang berapa jam dia harus butuhkan dalam satu hari, saya bilang kan biar dia bisa kayak Ridho namanya, sesuai harapan. Nggih, Ridho namanya Pak, putranya ibu ini namanya Ridho, saya panggil kan berapa jam dia harus terapi, mamanya Ridho 6 jam satu hari Pak. Bisa bayangin. Sementara terapinya cuma bisa 2 jam gitu terapisnya. Iya, 3 jam pagi, 3 jam sore. Jadi dia bilang, jadi kalau mau fokus putranya cepat, Andi bisa berubah gitu kan. Sama Andi harus mengambil terapis 1 bawa pulang ke rumah. Oh gitu. Oh gitu ya, saya sudah bayarkan Pak biayanya waktu itu. Iya pasti mahal banget itu. Sudah saya bilang saya lemas, papanya bilang, tenang katanya. Tenang, Masya Allah. Luar biasa Bapaknya Andi ya. Luar biasa terus. Akhirnya dia bilang, ini juga Mama Andi penting. Andi harus cek lab. Oh itu apa lagi Mbak? Saya bilang gitu kan. Diambil nanti itu darah, urin, sama rambutnya. Cek apa namanya ya? DNA ya? Apa ya? Bukan dikirim nanti dia dari rambutnya ini, dari darahnya itu kita tahu dia Pak. Kalau Andi itu alergi apa? Oh, iya alerginya ya. Kalau dari rambutnya itu apa vitamin yang dibutuhkan? Urinnya apa ya? Waktu itu saya lupa Pak. Terus saya bilang itu cek labnya di mana Mbak? Saya bilang gitu kan. Oh di Surabaya. Saya sudah bayangin lagi uangnya Pak. Iya. Bayangin aja kota kan. Lagi. Belum kita cek lab Pak. Iya. Belum kita biayanya biaya transport tinggalnya. Kan? Terus dia bilang dulu belum ada ya di sini ya. Belum ada Pak. Sampai sekarang sudah deh ya. Sampai sekarang kayaknya cek yang gitu belum ada di Lombok Pak. Belum ada. Khusus itu belum ada. Terus dia bilang gini, berapa biayanya untuk cek lab aja Pak? Saya bilang untuk cek lab aja ini. Kemarin Ridho nghabiskan itu kalau nggak salah totalnya 10 juta. Masya Allah Pak, 10 juta cek tahun 2000 aja. Berapa itu ya? 2006 lah, ya. Papanya dia bilang, tenang, Masya Allah. Ya Allah, saya sudah biasa. begini kan. Terus saya sudah bayangin dah biayanya kan, udah tuh. Tapi kita nggak bisa langsung ke dokter itu, dia kasih tahu gitu kan. Kita harus daftar dulu Mama Andi, nanti kita dikasih jadwal gitu. Kalau memang mau konsultasi ke dokternya. Oh iya, terus dikasih tahu alamat dokternya, nomor teleponnya kan, rumah sakitnya. Akhirnya pulang kita. Gimana ini Kak? Saya bilang gitu. Biayanya luar biasa adalah. Tenang saja, pasti ada jalannya kalau memang buat anak kita. Iya. Gitu kan. Luar biasa keyakinannya. Langsung dia telepon Pak rumah sakitnya Surabaya. Langsung kita nginep pergi ke Surabaya itu. Terus kita cari rumah sakitnya, ketemulah dokternya. Nah setelah ketemu dokter itu kita agak tenang Pak, kita konsul kan, konsultasi aja, di situ kita tahu memang kalau anak kita ini autis yang murni dia Pak. Murni autis. Dia tidak ada temennya, dia tidak double. Tidak ada tuli, tidak ada bisu dan lain sebagainya. Tidak ada spesial yang lain, ya. Pure autis saja gitu. Pure autis saja, jadinya lebih cepat dia Pak, lebih cepat perkembangannya. Kalau double itu double ganda atau ganda kan, ganda untuk
spesialnya ganda Iya. gitu kan. Itu agak Itu yang lamban. berat ya? Itu yang berat gitu. Di situ terus dilihat tumbuh kembangnya pantas dia lamban, Pak, karena model kakinya Andi yang bikin dia lamban. Kakinya itu tidak seperti kaki kita, telapak kaki kita, Pak. Coba perhatikan. Oh iya ya, dia agak. Iya. Ini sebenarnya dia harus pakai sepatu. Sepatu untuk belajar jalan anak yang Memang maaf ya, yang tuna daksa yang belajar jalan. Oh. Iya, yang sipi kakinya. Iya. Itu sepatunya ada cembungnya di dalam, Pak. Itu sepatu dia kelihatannya aja datar, tapi di dalam itu dia ada besi yang menonjol ke dalam, Pak. Jadi dibentuk biar ya, normal gitu. Terus dia diikat sampai sini, Pak. Jadi berarti dibentuk. nggak nyaman awal-awal berarti itu. Nah, itu saya sudah bayangin, Pak. Itu maksudnya di Solo disuruh kita. Aduh. Ada di sekolah SLB di Solo dia itu ngukurnya kan. Saya bilang, oh iya Bu dokter, saya bilang kan. Terus dilihat lagi, mau cek lab enggak? Ditawarin begitu kan. Oh ya sekalian Bu dokter, oh ya sekalian diambil sampelnya kan, tulang kita. Berarti semuanya Om Andi ikutin ya prosedur-prosedur yang dikasih tahu sama Bu dokter, ininya, kecuali ya. Pak kaki. Itu yang enggak ya? Itu saja yang enggak, dan ya mungkin karena saya bilang kan kakak Andi sudah bisa jalan Kak, saya bilang gitu kan. Padahal tuh papanya Andi tuh mau Pak, mau langsung ke Solo, mau pesen sepatu itu. Saya bilang, ini Andi masih kecil kakak, kakinya cepat sekali besar. Terus kalau kakak di sini kebetulan kan ada teman saya pergi ke sana. Lah kalau kakak ke kapal, terus berangkat kerja lagi, kan nggak ada teman saya bilang kan. Terus kalau maunya kamu bagaimana, katanya dia tanya saya. Nggak usah dah, sepatunya dulu lewatin aja, saya bilang. Kakak Andi toh jalannya bagus gitu kan. Ternyata sekarang saya bilang, andai kata saya dulu dia masih kecil Pak. Nggak terlalu begini dia Pak kakinya, nggak deh parah kelihatan. Tapi kan orang nggak ini juga kan. Orang kan nggak perhatikan Pak. Tapi kita susah di sepatu. Oh gitu. Sepatunya nggak bisa dia yang agak lancip gitu Pak, model depannya harus dia lebar. Iya. Terus dia nggak bisa dia model-model gitu, dia harus nyaman di kakinya dia harus lemas gitu. Model kakinya. Benar. Ya. Terus ini yang penting juga, Andi kan memilih sekolah di sekolah negeri. Ya, itu alasannya apa itu? Kenapa memilih sekolah negeri bukan ke SLB gitu, SD-nya ini? Oh, SD. Apakah keputusan sekolah di SD negeri itu keputusan yang akhirnya disyukuri atau disesali gitu? Ya Allah, Pak, itu paling disyukuri. Menerima atau ada gimana gitu? Ada mamanya Andi tiap hari di kelas gitu? Nah, kalau saya nggak tahu ya perasaan bu gurunya tiap hari ada saya. Ayat berapa dia Kak? Ayat berapa itu? 255 Al-Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, Masya Allah, keren. Ya benar, karena waktu saya hamil Andi, saya suka makan ikan Pak Guru, karena banyak omega 3-nya kan. Iya, kita pikir akan bagus kan. Ikan dan hasil laut saya paling senang kan.